Kembali ke 2004, jauh sebelum Leicester City mengejutkan kita semua akan prestasinya di Liga Inggris. Kita akan segera menyaksikan bagaimana tim dari negara para dewa bisa menjuarai kompetisi yang bahkan mereka terakhir kali berpartisipasi 24 tahun sebelumnya. Buat kalian para bola balaners kelahiran 2000-an, silakan simak baik-baik cerita ini, karena cerita ini terjadi ketika kalian masih menikmati ingus kalian yang beler itu dan kalian sedot kembali melalui mulut kalian. Ceki bro. Yunani, negara yang lebih terkenal dengan cerita mitologi dewa-dewi seperti Zeus, Hera, Poseidon, Hades, dan Hercules. Kisah ini dimulai kala tahun 2001. Federasi Sepak Bola Yunani menunjuk seorang yang terkenal dengan Hands of Midasnya, The King, Otto Rehhagel, sebagai pelatih tim nasional. Untuk pertama kalinya melatih tim nasional langsung disodori oleh pemain-pemain yang kita bahkan jarang sekali mendengar namanya, seperti Angelos Charisteas, Angelos Basinas, Tyronos Delas, Antonio Nekopolidis, dan lain-lain. Namun penunjukan Otto Rehhagel ini seperti memberi sebuah harapan kepada Yunani yang tidak punya prestasi sama sekali. Bahkan prestasi terakhir mereka adalah hanya tampil di Piala Dunia tahun 1994 di Amerika Serikat. Kenapa Otto Rehhagel? Mungkin karena kisahnya saat membawa Werder Bremen yang saat itu juga tidak dihuni oleh materi bintang, tapi bisa menjuarai Bundesliga 2 kali di era tahun 1980-an. Dan yang paling menarik adalah kisah Cinderella Kaiserslautern yang di musim sebelumnya menjuarai Divisi 2 dan promosi di tahun yang sama. Saat mereka promosi, mereka di akhir musim bisa memenangkan kejuaraan Piala Liga Jerman. Otto Rehhagel seperti tahu, untuk menjadi juara tidak selalu harus dengan permainan yang cantik, dengan pemain bintang, tapi adalah dengan kolektivitas dan tahu apa yang dibutuhkan dan apa kelemahan dan kelebihan dari sebuah tim. Ini terlihat dari bagaimana perjalanan Yunani ini di Euro 2004. Masuk di grup yang bisa dibilang berat, yang dihuni oleh tuan rumah Portugal, tim yang sedang bangkit yakni Spanyol, dan tim yang punya determinasi tinggi seperti Rusia. Dalam laga pembuka, Yunani langsung membuat Pak Ladusing dan para pencinta sepak bola tercengang. Pasalnya, tuan rumah Portugal di laga pembukaan harus mengakui apa yang menjadi filosofi bermain dari Otto Rehhagel. Bermain disiplin sepanjang permainan, bertahan dengan sangat baik. Para pemain-pemain bintang seperti Luis Figo, Deco, Rui Costa, dan calon bintang Cristiano Ronaldo harus menyerah dengan skor 2-1. Menariknya lagi, Yunani dalam pertandingan itu hanya membukukan 2 peluang, yang artinya dua-duanya bisa terkonversi menjadi gol. Beda cerita dengan Lord kalian Lingard saat menjadi pemain Yunani. 20 kali kesempatan, 21 kali gagal. Hal aneh juga terjadi saat pertandingan kedua, karena mereka berhasil menahan imbang 1-1 dengan salah satu calon raja Eropa yakni Spanyol. Ya, kalian tahu sendiri bagaimana materi-materi pemain Spanyol kala itu. Yunani bermain imbang 1-1, sungguh pertandingan yang tidak bisa dicerna dengan akal dan batin yang tidak jernih. Setelah 2 laga yang penuh keajaiban, Yunani malah harus tumbang dengan tim yang levelnya sedikit di atas mereka. Ya, mereka kalah saat menghadapi Rusia dengan skor 2-1. Namun, kekalahan itu tidak mempengaruhi kelolosan Yunani ke babak berikutnya, karena mereka masih berada di posisi runner-up grup dan lolos.
Menghadapi sang juara bertahan Prancis di perempat final, banyak pihak yang menjauhkan Prancis akan bisa dengan mudah melewati Yunani. Masih dengan skuad pemain bintangnya Thierry Henry, David Trezeguet, Zinedine Zidane, Yunani malah membuat kejutan dengan memenangi pertandingan dengan skor tipis 1-0. Permainan rapat Yunani tidak bisa membuat pemain sekaliber Zidane dan Thierry Henry untuk berlama-lama meliuk-liuk dan menusuk pertahanan mereka. Disiplin, itulah kata kunci saat menghadapi Prancis di babak perempat final. Kegemilangan Yunani saat menjungkalkan dua tim penguasa Eropa menjadikan Pak Ladusing dan para koleganya tidak bisa menganggap remeh tim ini lagi. Yunani seperti diberi wahyu oleh para dewa-dewa untuk mengalahkan tim raksasa Eropa. Dengan kemenangannya melawan Prancis, lawan berikutnya saat berada di semifinal adalah sama-sama tim underdoggy style Republik Ceko. Bermain dengan sangat ketat di babak pertama dan babak kedua dengan gaya Yunani yang masih dengan pertahanan kokohnya dan Ceko dengan serangan-serangan ala Kopassusnya membuat pertandingan berakhir imbang di babak normal. Satu gol golden goal dari Yunani cukup untuk membuat Yunani lolos ke babak final. Yunani semakin jauh melebihi ekspektasi karena melangkah ke final dan juga harus melawan tuan rumah lagi yang tentu Luis Figo dan kawan-kawan akan lebih ganas karena di pertemuan pertama mereka dipermalukan di depan pendukung sendiri dengan skor 2-1. Di laga final pun datang, para pendukung tuan rumah berharap untuk pembalasan dendam, namun yang mereka terima akhirnya adalah kekecewaan sekali lagi. Setelah kecewa di laga pembukaan, sayangnya di laga penutup ini mereka juga dikecewakan oleh timnas mereka. Lebih gatelnya lagi, yang mengecewakan mereka adalah tim yang sama. Yunani mengakhiri kisah manis mereka di Euro 2004 dengan orgasme tingkat tinggi. Bagaimana tidak, Portugal yang seharusnya bermain penuh dendam, semangat membara, malah masih sulit untuk merobek selaput gawang Yunani yang begitu rapat. Mereka malah sulit untuk mengembangkan permainan dan justru malah Yunani yang mendapatkan hasil dari sepak pojok. Yunani ini seperti anak haram yang tidak diharapkan kehadirannya oleh orang tua, namun kenyataannya dia malah menjadi anak yang lebih sukses daripada orang tua dan saudara-saudaranya yang lain. Tidak ada yang menyangka dengan modal seperti itu bisa melaju sampai ke babak final dan bahkan mampu menjuarai turnamen. Inilah sepak bola, semua bisa terjadi. Semua bisa menjadi bintang dengan cara mereka. Sepak bola bukan hanya soal taktik, pemain terkenal, pemain bintang, permainan cantik, bukan juga soal Mas Adam. Sepak bola itu tentang bola yang disepak. Sekian dari kami. Dadah.